Salam bahagia kepada semua warga Elken di seluruh Malaysia, Singapura dan Brunei. Hari ini kita berjumpa dalam MRT workshop yang pertama dan pada tahun ini. Ya, jadi saya sangat berbangga dan berterima kasih di atas kepercayaan yang diberikan oleh syarikat untuk menjadi speaker pada MRT workshop pada kali ini. Ya, jadi saya harap saya dapat memberikan sedikit maklumat ataupun kepahaman tentang kesehatan yang ditekankan dalam sistem pendidikan Elken. Ya, jadi topik yang saya akan sampaikan pada pagi ini, di ujung minggu yang mungkin kita semua berada di rumah, ialah jadikan badan sehat dengan sistem imun yang baik. Ya, jadi daripada tajuk ini sudah pastinya dia memberi penekanan terhadap sistem badan kita. Yang bukan sahaja kita bercerita tentang kelihatan sehat, tetapi penentu utama ialah dengan sistem imun yang baik. Ya, sebab sistem imun yang baik ini sebenarnya sudah pastinya dimiliki oleh badan yang sehat. Ya, jadi terima kasih kepada syarikat Elken, syarikat yang menjadi kebanggaan kita, karena memberikan kita satu panduan dalam melakukan kerja kita bersama dengan Elken dan mengikut arus yang kita lakukan pada hari ini, yaitu mengikut norma baru, dan semuanya baru, mungkin banyak perkara yang kita belum perlu membiasakan lagi, tetapi apapun inilah kehidupan yang baru, normal yang baru, apapun, syarikat memberikan kita peluang untuk berada dalam norma baru ini supaya kita dapat teruskan kita punya sistem pendidikan, untuk memajukan diri kita. Ya, jadi syarikat Elken memberikan kita semua landasan ini supaya kita dapat meneruskan kerja kita ini dan kita dapat meneruskan misi kita bersama, yaitu Make Elken Great Again. Ya, jadi tepukan yang sangat gemuruh kepada syarikat kita, yang mana hari ini kita boleh melihat bangunan baru kita yang begitu besar, kita merasa suatu kekuatan baru, dan saya harap kita pada 2021 ini kita akan membuktikan kepada dunia bahwa Elken adalah syarikat yang utama. Jadi terima kasih juga kepada barisan upline saya yang membawa saya ke dunia Elken hampir 23 tahun yang lalu, tapi masih bersama sampai pada hari ini. Tanpa mereka ini tiadalah juga lahirnya seorang MCM, Bumi Putra yang pertama di Elken, yaitu saya sendirilah, yaitu tepukan yang gemuruh kepada upline saya, MCCM Salves Seci, MCCM Cisintek, dan MCCM Lim Suli, dan istimewa kepada insan yang selalu bersama dengan kita semua. Tidak kira lah bila-bila masa kita inginkan bantuan sokongan, beliau tetap, mereka ini tetap bersama dengan kita, yaitu tepukan yang gemuruh kepada pasangan luar biasa ini, yaitu MCCM, LSM 7 bintang, yaitu insan kesayangan kita semua, MCCM Sengkok Meng dan Yosuken. Dan hari ini kita berada dalam norma baru. Kita berada dalam keadaan semua serba baru, dan bangga kita pada hari ini, kebanggaan kita pada hari ini, kita bersama dengan orang muda, orang baru, yang akan membawa kita
ke satu tangga kejayaan lagi di Elken. Ya, terima kasih atas wawasan ya dan perancangan yang disediakan oleh kita punya RVP Mr. Shontan. Ya, beliau ini adalah nadi kita. Ya. Beliau akan membawa kita lagi maju ya ke satu tahap lagi bersama dengan Elken. Ya. Jadi hari ini kita sebenarnya berada dalam keadaan yang semua orang tahulah ya. Kita berada dalam keadaan yang sudah hampir menjadi sebagian daripada hidup kita. Ya, di mana kita pergi ya, kita semua melakukan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan. Tapi kini sudah hampir setahun ya. Kita sudah menjadikan segala SOP yang ditentukan oleh kerajaan menjadi sebagian daripada hidup kita. Ya, jadi cerita COVID-19 ini adalah satu cerita yang memang menjadi cerita harian kita lah. Ya, jadi COVID-19 ya menyerang kita tanpa amaran ya sejak tahun 2019 lagi. Ya, jadi pandemik ini menyerang seluruh dunia, bukan di Malaysia saja. Ya, jadi kita akan terima. Ya, dia sudah menyerang kita bermula pada Desember tahun 2019 sebagai wabak penyakit pernafasan yang terpencil. Ya, terpencil. Ya, sudah pun Pertubuhan Kesehatan Sedunia mengisytiharkan sebagai pandemik. Ya, pada 11 Mac tahun lalu, sehinggalah sekarang ya. Dan dalam keadaan kita melalui pandemik ini sudah pastinya ya kita telah pun diberi peringatan oleh kerajaan tentang apa yang perlu dan tidak perlu kita lakukan ya. Kita pun melalui MCO ya, PKP, PKPB ya, semua ini ya. Dan pada masa ini kita bukan saja terutama sekali di Sabah ya sedang berhadapan dengan MCO ataupun PKP, tapi juga diisytiharkan oleh kerajaan ya, keadaan darurat ya. Apapun ya, penentu utama terhadap apa yang akan terjadi kepada kita ya di sini hanyalah kita. Itulah kita selalu mendengar, kita jaga kita ya. Kita menjaga diri kita supaya kita dapat menjaga orang-orang di keliling kita. Ya, di semua ini sebenarnya adalah satu yang perlu kita paham. Apa yang perlu dijaga? Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita tidak nampak musuh ini. Ya, maka kita hanya dapat mempertahankan. Ya, daripada segi penjagaan. Ya. Di mana kita berjumpa dengan dia pun kita tidak tahu. Tetapi yang pasti kita tahu kita membawa badan kita ini ya di mana-mana. Ya. Jadi hari ini ya kita melihat ramai yang sudah menjadi terkena dengan serangan ataupun COVID ini. Ya, kalau kita melihat kepada laporan harian ya kita boleh nampak negeri-negeri yang sedang berhadapan dengan wabak ini ya, meningkat ya. Ada harinya kita menurun, meningkat, menurun, meningkat, menurun ya. Tetapi apapun masih ya berlaku peningkatan. Maka hari ini ya dilaksanakan lagi PKP, yaitu bermula pada bulan ini 13 Januari bulan ini ya, dan berakhir pada Januari 26, tetapi diteruskan lagi ya. Jadi ini semua adalah disebabkan oleh peningkatan mendadak ya, jumlah kes COVID di seluruh negara ya. Jadi kita paham juga ya, apabila kita berhadapan dengan pandemik ini ya, sudah pastinya dia akan mempengaruhi ya kehidupan kita. Ya. Bukan sahaja daripada segi
ekonomi, tetapi sudah pastinya ya, ke atas kesehatan diri kita, kesehatan keluarga kita, ya, orang-orang yang dekat dengan kita. Ya. Jadi itulah kenapa ya, sesuatu yang perlu dilakukan ya, bermula daripada diri kita. Ya. Kita harus mengambil satu pendekatan dalam hidup, dalam norma baru ini. Ya. Persediaan, ya, dalam bila-bila masa, ya, kita sudah bersedia menghadapi ya, dengan keyakinan yang tinggi ya, melalui ya, kekuatan badan kita. Ya. Bukan menunggu ya, apa yang akan kita capai untuk melawan ya, wabah ini. Ya. Sebab hari ini ya, semakin hari kita semakin mendapat banyak informasi ya, tentang vaksin ya, yang kita harapkan kita dapat yang dapat membantu kita untuk menangani ya, pandemik ini. Ya. Tetapi banyak persoalan yang timbul dalam kita ingin mendapatkan vaksin ini. Ya. Persoalan yang utama ialah, adakah vaksin sejenis ya, penyembuhan? Nah, ini persoalan dia. Ya. Vaksin yang berkesan akan melindungi mereka yang menerima dengan menurunkan kemungkinan jangkitan. Ya. Hanya menurunkan kemungkinan jangkitan jika mereka menghadapi virus. Ya. Ya. Tetapi tidak menjamin 100% yang kita itu tidak lagi dijangkiti. Jadi sistem imun ini yang selalu diceritakan pada hari ini, pada sebelum ini pun, ya, sebenarnya adalah yang sedia ada. Ya, sedia ada dalam diri kita semua. Ya. Tuhan telah ya, memberikan kita satu sistem untuk menjaga kesehatan badan kita. Ya. Jadi sistem imun ini adalah pelindung dan penyembuh terbaik sebenarnya. Ya. Tetapi hari ini ya, ramai ya, kita, ya, ramai manusia hari ini ya, mempunyai masalah sistem imun yang rendah. Ya. Jadi apabila keadaan ini berlaku, apabila tidak ada kaidah yang berkesan untuk menyembuhkan penyakit, dan pemulihan akan bergantung kepada imun sistem, tetapi kita juga sendiri ya, tidak mempunyai fungsi imun yang tinggi, maka kita akan menjadi mangsa. Ya, jadi hari ini ya, kita harus ya, bekerja sama. Ya, di samping kita mematuhi SOP, ya, kita juga harus melihat kepada penjagaan kesehatan kita, yang bermaksud untuk meningkatkan sistem pertahanan badan kita. Ya, sebab semua kita mempunyai sistem pertahanan. Persoalan dia hanyalah sama ada ya, sistem pertahanan kita itu kuat ataupun lemah. Sistem imun kita perlu dipertingkatkan. Ya. Perlu untuk membantu mempertahankan ya, sistem badan kita. Jadi hari ini ya, kita berada dalam situasi ya, menang atau kalah bergantung kepada pejuang imun sistem kita. Jadi persoalan dia ialah kemenangan itu adalah apabila pejuang kita itu, sistem imun kita itu kuat. Dan sudah pastinya kekalahan kita itu adalah karena
imun kita yang lemah. Ya. Jadi adakah pejuang Anda kuat dan sehat, atau lemah, atau sakit? Ini persoalan dia. Persoalan yang harus ada pada kita, persoalan yang harus ada pada kita apabila kita melihat ibu bapak kita, orang tua kita, apabila kita melihat anak-anak kita, apabila kita melihat masyarakat kita yang sedang menghadapi pandemik ini. Jadi apakah yang penting untuk membina pejuang imun ini atau imun sistem kita ini? Supaya ia kuat. Ya. Semuanya berbalik pula pada keadaan sistem badan kita. Ya. Imun yang kuat ataupun pejuang imun yang sehat hanya akan diperolehi oleh mereka yang mempunyai kesehatan, taraf kesehatan yang tinggi. Ya. Tahap kesehatan yang tinggi pula ini ya, memerlukan pemakanan yang betul. Status nutrisi yang buruk meningkatkan risiko jangkitan penyakit. Maka kita harus memahami pentingnya kita memahami nutrien dan pemakanan yang harus kita amal untuk meningkatkan imun sistem kita ini. Ya. Maka itulah suplemen itu penting, atau pemakanan tambahan itu penting, ya, supaya kita dapat membantu memperbaiki ya diet harian kita, yang mana ia dapat membekalkan nutrien yang mencukupi. Ya. So kita memahami asas dalam kehidupan kita ini untuk menjaga kesehatan adalah dengan berpandukan kepada tiga elemen. Ya, kita memerlukan tiga elemen ini untuk sehat, yaitu nutrisi yang seimbang, oksigen, dan air yang bersih. Ya, ini adalah asas ya, dalam kita menjayakan ataupun untuk mendapatkan satu kesehatan yang optimal. Menyediakan nutrisi yang seimbang, ya, oksigen, dan air yang bersih. Ya. Jadi di sini, ya, yang utama, yang mungkin menjadi masalah kepada kebanyakan kita ya untuk mendapatkan nutrisi itu. Ya. Karena yang lain, tidur dan rehat itu kita boleh buat keputusan sendiri. Ya, senaman kita boleh buat keputusan sendiri. Ya. Dan kebersihan diri kita boleh buat keputusan sendiri. Tetapi apabila berkaitan dengan nutrien dan pemakanan, kita buat keputusan apabila kita dapat memahami keperluan itu dan di mana kita dapat nutrien dan pemakanan itu. Jadi Elken menyediakan kita dengan sistem ya, yang kita akan kongsi karena keperluan. Ya, we share to the needs. Ya, there's a lot of people needs supplement today. Hari ini ramai yang memerlukan pemakanan tambahan ini untuk meningkatkan sistem imun kita yang lemah. Ya. So we share to the needs. Kita berkongsi kepada keperluan, ya, supaya mereka memahami keperluan mereka untuk meningkatkan kesehatan. Ya. Jawabannya mungkin ramai ya, di antara kita yang tidak tahu di manakah kita boleh mendapat jawaban terhadap permintaan badan kita untuk badan kita meningkatkan sistem imun itu. Ya. Jadi nutrien dan pemakanan ini adalah sangat penting, ya, karena ini sangat-sangat diperlukan oleh badan kita. Ya, dan kita kenali dengan makanan yang
harus ditambah. Ya, karena kita paham bahwa setiap hari ya, pemakanan kita, segala vitamin dan mineral itu digunakan oleh badan kita, maka dia akan berkurangan. It's a depleting every day. Ya. So, di sini kita sangat bersyukur kepada Syarikat Elken karena menyediakan kita dengan produk-produk utama yang terbukti, yang telah mendapat pengesahan daripada pakar. Produk-produk yang mempunyai ujian klinikal. Yang mana hari ini menjadi sandaran kepada mereka yang sudah mengamal produk ini untuk membantu meningkatkan dan menyokong sistem imun. Jadi ada beberapa produk yang kita akan jelaskan di sini untuk memberikan kita pemakanan yang seimbang. Di mana kita akan mendapat nutrisi sepenuhnya, complete nutrition. Dan dengan adanya pemakanan yang seimbang ini, badan kita akan dapat memberikan kita imun sistem yang sehat, yang perlu diseimbangkan setiap masa. Dan kita juga mempunyai produk untuk mengimbangkan sistem imun kita ini. Dan seterusnya, menambah faktor imun. Di mana sentiasa faktor imun ini akan bertindak balas apabila kita berhadapan dengan serangan-serangan patogen. Jadi yang pertama ialah Elken spirulina. Kita menekankan Elken spirulina ini sebenarnya karena kita mempunyai lebih 35 jenis spirulina di dunia ini. Dan apa yang dijelaskan oleh para pakar, hanya 3 saja yang boleh dikonsumsi atau dimakan oleh manusia. Dan yang terbaik adalah daripada spesies yang kita kenali dengan plantensis. Jadi Elken kita spirulina ini sebenarnya adalah daripada spesies plantensis. Disinilah kita melihat kajian ke atas spirulina ini yang mengandungi 60 jenis nutrien. Membantu mengisi jurang pemakanan kita itu. Yang sentiasa memenuhi jurang pemakanan mungkin yang kurang. Jadi spirulina ini adalah sejenis sayur yang sudah berumur 3,5 billion. Mengikut kajian ke atas DNA. Dia sebenarnya lebih tua daripada manusia. Spirulina ini lahir lebih awal daripada manusia. Dan 60 jenis nutrien itu sebenarnya apa yang terkandung ialah 18 protein tumbuhan. Protein tumbuhan. Dan kita memahami bahwa protein ini untuk memberi kita tenaga. Kita harus memahami bahwa protein yang sehat adalah daripada tumbuhan. Mungkin ada yang beranggapan bahwa kalau saya tidak makan daging, maka saya tidak dapat bekalan protein, maka saya akan lemah. Kita boleh melihat sebenarnya binatang-binatang yang kuat di dunia ini adalah binatang yang tidak makan daging. Jadi di sini protein tumbuhan yang terbaik ini, spirulina mengandungi ada 18 yang membantu kita untuk mendapatkan protein itu. 18 vitamin dan 20 minerals. Dan 20 minerals ini terkandunglah beberapa mineral sangat penting dalam kita menghadapi pandemik ini. Dia juga mengandungi lemak yang sehat. Jadi spirulina ini sebenarnya memberikan kita banyak manfaat. Coba kita lihat di sini 3 sudu serbuk Elken spirulina saja atau 30 tablet Elken spirulina membekalkan nutrien yang setara dengan 500 biji apel, 420 biji anggur, 31 mangkuk nasi, dan 23 biji lemon. Dan bila kita cerita 500 biji apel, apa yang kita perolehi? Beta karotina.
atau beta karotin, ya, yang mana akan membantu untuk menghasilkan provitamin E kita. Ya. Dan anggur itu memberikan kita vitamin B, ya, B3, ya, nasi B1, dan lemon itu iron atau besi. Ya. 20 biji lada benggala ini ya, memberi kita vitamin E. Ya, sangat penting ya vitamin E. Ya. 18 biji telur untuk vitamin B2 dan 18 irisan ya, isimi untuk mendapatkan vitamin B12. Ya. Ini semuanya kita boleh perolehi daripada apa yang terkandung dalam spirulina. Kandungan nutrien yang sangat tinggi. Maka apabila kita melihat kepada beta karotina, vitamin B3, B1, ya, besi, vitamin E, vitamin B2, vitamin B, semua ini sebenarnya terkandung dalam spirulina kita. Ya, jadi semua kita perolehi dalam satu. Ya, jadi Elken Spirulina juga adalah mempunyai rekod berprestasi, dipercayai di Malaysia, ya, sudah lebih 25 tahun, ya, dan sudah diamalkan oleh lebih daripada 1 juta yang pengguna setia. Ya. Spirulina ini adalah nomor 1 di Malaysia. So, saya rasa ya, spirulina Elken ini bukan lagi satu spirulina yang asing bagi kita, ya. Ia adalah spirulina yang terbaik, ya. Dan dia harus ya, kita teruskan ya, berkongsi ya, tentang kelebihan ya, spirulina Elken ini atau Elken spirulina. Ya. Dan kalau kita melihat kepada anugerah tempatan antarabangsa, ya, kita sudah mempunyai banyak anugerah. Ya. Antara yang terkini pada 2019 ialah tirapan daripada Malaysia's Health and Wellness Brand Award, ya. Dan pada tahun 2017 juga menerima award yang sama. Dan banyak lagi ya, sijil-sijil kualiti dia ya, halal ya, diluluskan oleh DCA ataupun Jabatan Kawalan Dadah Malaysia dan diberi pengiktirafan ya, makanan yang sehat daripada Persatuan Makanan Kesehatan Jepun. Ya. Dan banyak lagi lah pengiktirafan, ya, cara penanaman yang diiktiraf, ya, penyelidikan dan pembangunan yang dilakukan sebelum ini dan kini menjadi produk utama yang digunakan oleh bangsa-bangsa bersatu melalui Badan Insam untuk menghasiatkan seluruh dunia. Dan saya dipahamkan juga proyek ini sedang dijalankan oleh bangsa-bangsa bersatu ya, di Afrika ya, dalam program Insan ini yang menggunakan spirulina yang sama dengan Elken spirulina. Ya. Jadi pengasas ya, Elken spirulina ini ialah Profesor Queen Kodo ya, yang kini sudah masuk ke generasi kedua, ya, diteruskan oleh Dr. Yasumasa Kodo, ya, anak kepada Profesor Queen Kodo. Ya. Elken spirulina juga mempunyai bukti melalui 12 analisis kajian saintifik dan klinikal. Jadi tidak ada persoalan di sini bahwa ada sesuatu yang tidak betul apabila kita bercerita tentang Elken spirulina. Ya. Dia sudah pun melalui ujian analisis ya, secara saintifik dan klinikal. Ya. Dan ia sah, ya, kandungan protein melebihi 50%. Nah, protein adalah sangat penting untuk meningkatkan fungsi antibodi melawan jangkitan virus dan bakteria. Nah, ini adalah apa yang dinyatakan oleh para pakar. Ya. Jadi hari ini kalau kita melihat kepada spirulina itu semua sama, mungkin dia
serupa tapi tidak sama. Ya. Kalau kita melihat kepada kajian saintifik dan klinikal ini, kita dapat memperlihatkan protein yang terkandung dalam L-carnitine spirulina memberi kesan sebanyak 59% berbanding dengan jenama yang lain yang hanya mencapai 37%. Jadi disinilah kita melihat sebenarnya spesies terbaik spirulina, yaitu Plantensis itu yang memberikan kita kelebihan. Ya, ia juga mengandungi 2 hingga 3 ganda picaseinin. Dan picaseinin ini membantu meningkatkan sistem imun kita. Ya, yaitu antivirus, antibakteria, antikulat, dan antiparasit. Ini semua adalah laporan kajian para pakar. Ya, jadi apabila kita melihat kepada kandungan nutrien yaitu picaseinin dalam L-carnitine spirulina, ya, dalam 4000 mg ya, ada 100 gram. Dalam 100 gram. Ya, berbanding dengan jenama B. Ya. Dan seterusnya. Keunikan L-carnitine spirulina ini dia mengurangkan LDL kolesterol atau kolesterol yang biasa kita rujuk kolesterol jahat itu. Ya. Menurun atau mengurangkan ya, sebanyak 78,9%. Nah, ini adalah satu yang sangat menggembirakan ya. Karena makanan kita pada hari ini kadang-kadang kita tidak pasti ya, ataupun tidak peduli. Ya. Kolesterol itu ada di mana-mana. Ya, maka di mana-mana kita harus membawa spirulina dan pada setiap masa, setiap hari kita harus mengamalkan spirulina ini. Ya, karena dia membantu mengurangkan LDL kolesterol itu. Di samping itu juga, ya, L-carnitine spirulina juga mempunyai kandungan yang boleh ya, memberikan kita satu proses yang kita takut, ada yang takut lah, tapi kenyataan juga lah kan, yaitu proses penuaan. Dalam L-carnitine spirulina kita ada itu SOD, ya, yang tinggi dan fungsi atau tujuan ialah untuk dapat memperlahankan proses penuaan. Jadi kita boleh melihat ya ramai pemimpin-pemimpin L-carnitine yang kalau kita melihat kepada umur yaitu angka lah ya. Tapi angka itu hanyalah angka. Ya. Yang penting ialah kita melihat ya, ramai pemimpin L-carnitine yang kelihatan dia punya rupa itu lebih muda daripada angka dia. Ya, apapun tanya, terima kasih kepada Syarikat L-carnitine lah ya, karena memberikan kita peluang untuk mendapatkan nutrisi yang terkandung dalam spirulina. Ya. Dia juga meningkatkan mikroflora gestra usus. Apa yang dimasukkan di sini sebenarnya ialah dia dapat memberikan satu suasana yang harmoni ya, dalam kita punya usus, di mana suasana yang harmoni ini ialah apabila kita mempunyai keseimbangan bakteria bagus dan yang tidak bagus dalam usus kita itu. Karena dalam kita belajar dalam sistem pendidikan L-carnitine, ya, usus yang sehat itu mengandungi 80% bakteria yang bagus dan 20% bakteria yang jahat. Ini adalah usus yang mempunyai suasana yang ideal sekali lah. Ya. Jadi kita melalui L-carnitine spirulina juga dapat membantu ya, meningkatkan mikroflora gestra usus itu supaya sentiasa suasana dalam usus kita itu harmoni. Ya. Bila harmoni, ya, kita tidaklah terkena dengan gastrik lah dan sebagainya. Ya. Dan di sini juga kita harus memahami bahwa minerals dan vitamin itu sangat penting dalam menjaga kesehatan badan kita. Ya. Sentiasa kita membekalkan badan kita dengan mineral supaya minerals itu mencukupi dalam badan kita. Ya, sebab penyerapan vitamin dalam badan kita itu memerlukan minerals yang cukup. Ya.
So kandungan mineral dan vitamin yang lebih tinggi ya berbanding dengan jenama yang lain lah. Ya. Apapun penentu utama ialah keberkesanan. Ya. Jadi itulah Alkane Spirulina yang membekalkan kita dengan 60 nutrisi itu. Ya. Namun pada itu, ya, menurut para pakar juga, ya, penyerapan ya, nutrisi-nutrisi yang ada dalam sumber kita tadi, yaitu daripada Alkane Spirulina itu, memerlukan sokongan daripada segi penyerapan. Ya. Jadi di sini kita melihat ya, peranan vitamin C ini sebagai menyokong untuk membantu penyerapan. Ya. Pakar mengatakan bahwa sekiranya ya, badan kita itu tidak mempunyai vitamin C, ya, diibaratkan seperti kita ada kereta tapi tidak berkunci. Ya. Dan vitamin C ini adalah vitamin C yang adalah vitamin yang terpenting yang mesti ada dalam tubuh badan kita. Malangnya ialah vitamin C ini tidak dapat dihasilkan oleh badan kita. Ya. Berbeza dengan makhluk yang binatang yang lain lah, yang dicipta oleh Tuhan. Ya, badan binatang yang lain seperti anjing, harimau ini dia dapat menghasilkan vitamin sendiri, tapi tidak pada manusia. Maka itulah makanan tambahan itu adalah satu-satunya cara untuk menambah vitamin C dalam badan kita. Ya, kepastian bahwa kita mendapat vitamin C itu adalah sangat penting. Ya, mungkin ada juga yang memberi kita cadangan bahwa tidak perlu makan vitamin C, makan buah ada vitamin C. Ya, memang vitamin C ini dari buah. Tetapi kita juga, ya, menurut kajian para pakar hari ini, ya, kandungan vitamin ataupun nutrisi di dalam buah-buahan ataupun apa juga tanaman, ya, pada masa kini sudah berkurang. Maka itulah ya, penambahan pasti ya, melalui produk yang pasti daripada serikat yang mempunyai track record yang bagus, supaya kita mendapat produk-produk yang betul. Ya. Jadi ekstasi ini adalah vitamin C yang penting. Ya, kalau mengikut sejarah vitamin C, ekstasi ini adalah satu daripada ciptaan seorang pakar terkemuka yang perkenalkan konsep MRT, yaitu Dr. Linus Pauling juga. So, vitamin C, revolutionary pattern dari Amerika ini penting. Jadi kenyataan yang paling penting yang kita lihat di sini ialah bioketersediaan yang tinggi. Ini adalah berita gembira, ya. Karena vitamin C ini sedia maklum, ya. Vitamin C ini larut air dalam badan kita ataupun water soluble, ya. Maksud dia cepat hilang dari badan kita, ya. Maka kalau vitamin C itu berada dalam keadaan yang tidak bioketersediaan, maka mungkin sementara kita menyerap, ya, mungkin sudah kita kehilangan dengan vitamin C itu. Jadi pengambilan vitamin C yang mempunyai bioketersediaan tinggi ini membantu untuk mempercepatkan penyerapan. Bermaksud bila kita makan, ya, 2 kali lebih tinggi penyerapan dia. Jadi tidak sempat untuk dia keluar. Ya. 4 kali lebih tinggi keberkesanan dan kadar pengekalan 24 jam dalam badan kita. Dan vitamin C sangat penting dalam badan kita. Ya. So, kadar pengekalan 24 jam itu sebenarnya sangat penting. Ya, jadi kita harus ingat vitamin C ini adalah vitamin yang larut air, ya, maka dia cepat hilang. Ya, kalau kita berjamur di bawah matahari, kita tertekan, kita risau, ya, semua ini akan membantu menghilangkan vitamin C dalam badan kita. Jadi kita memerlukan pengambilan vitamin C yang bersifat bioketersediaan supaya penyerapan dia itu lebih cepat. Ya.
Dan selain itu rumusan, ya, dia bertindak secara sinergi, ya, tanpa gula tambahan, pewarna ataupun perasa tiruan. Ya. Dia juga mesra perut, ya, pH yang neutral. Ya, jadi bagi mereka yang selalu khawatir karena dia dapat mengakibatkan gastriknya, ya, mempunyai pH yang neutral, tidak menyebabkan ketidakselesaan perut kita. Ya, vitamin C berpaten dari Amerika ini sangat luar biasa, ya. Jadi hari ini, ya, Serikat juga memperkenalkan vitamin C yang kita kenali dengan gummy C. Ya. Ini adalah untuk bertujuan supaya kita dapat membiasakan dari awal, ya, kanak-kanak kita yang mungkin tidak gemar ataupun, ya, tidak menyukai pengambilan vitamin C yang sebelum ini. Ya. Jadi cara senang untuk tambahkan vitamin C ini dengan memperkenalkan vitamin C dalam bentuk gummy ini, atau kita kenal dengan gummy C. Ya, jaminan kualitas terbaik dengan grade antarabangsa dan dijamin halal. Ya, bebas daripada gelatin, sesuai untuk vegetarian, ya, mesra perut dan sesuai untuk berbagai peringkat umur. Ya, jadi kita harus paham bahwa vitamin C adalah vitamin yang harus selalu ada dalam badan kita. Jadi kesan sinergi dari vitamin C, ya, dan zinc itu, vitamin C dan zinc adalah nutrien penting yang tidak dapat dihasil atau disimpan oleh badan. Maka vitamin C dan zinc ini, ya, untuk imun sistem, dia mengaktifkan sel imun untuk mempercepatkan penyembuhan badan, melindungi daripada radikal bebas, menyokong fungsi organ sel yang normal, ya, kesehatan mata kita, mempertingkatkan penglihatan dan mengurangkan masalah mata. Dan pada kesehatan kulit pula membantu penyembuhan luka dan mengurangkan masalah kulit, dan pastinya menggalakkan perbaikan sel dan membantu pertumbuhan serta perkembangan dengan membantu meningkatkan metabolisme yang bagus, ya. Jadi gummy C, ya, kecil tetapi padat. Ya, dia dalam satu botol ini ada 60 gummy dan 60 gummy yang mempunyai 60 mg vitamin C dan 1 mg zinc. Ya. So, vitamin C daripada sebiji oren bersaiz sederhana. Ya. Dan jika dicampur dengan kandungan zinc dalam 100 gram bijiran oats. Nah, jadi inilah vitamin C yang sangat sesuai, ya, kepada anak-anak kita lah, ya. Jadi kita pergi pula kepada produk seterusnya. Kalau sebelum ini kita bercerita tentang masalah pandemik yang memerlukan kesehatan badan, ya, kesehatan badan dengan imun sistem yang kuat. Ya. Imun sistem yang kuat itu pula dapat dipertingkatkan melalui, ya, makanan. Ya. Dan makanan itu adalah apa yang kita kenali, ya, makanan yang harus diambil itu adalah vitamin semua itu, ya, minerals, pewarna. Ya. Jadi untuk kita memperkuatkan sistem badan kita, ya, supaya badan kita dapat memproses makanan, dapat menerima vitamin itu semua, ya, kita juga diberi kepahaman tentang pentingnya produk yang dikenali dengan ketone isotonik ini ataupun plasma hidup ini, ya, untuk mengimbang, ya, cecair dalam badan kita. Ya. Jadi untuk makluman, plasma hidup ini menyamai dengan cecair dalam badan kita. Ya. Jadi kalau kita melihat kepada darah manusia, ya, sebenarnya dia mempunyai hampir bersamaan. Jadi kenapa perlukan produk ketone isotonik ini? Ya. Dari manakah kita
dapat ini? Ya. Jawaban dia ialah kita memerlukan Kington ini supaya kita dapat memenuhi ya mineral atau garam galian yang sudah hilang dalam badan kita atau depleted. Sebab kita tahu, kita memahami ya, apabila kita menua banyak ya mineral yang sudah tidak ada, maka ketiadaan itulah yang membawa kepada masalah kesehatan kita ya, yang perlu kita atasi pada hari ini. Ya, bayangkan pada umur yang awal 30-an, ya, kita sudah tidak mempunyai kandungan kalsium yang tinggi. Apakah masalah yang kita akan hadapi? Ya. Jadi apabila kita kekurangan kalsium, kita menambah kalsium. Ini adalah jawaban dia. Jadi Kington ini sebenarnya menjawab kepada keperluan mineral yang hilang dalam badan kita atau yang perlukan penambahan. Ya. Dan di manakah kita dapat Kington isotonic ini? Diperolehi daripada pusaran lautan pembiakan plankton yang eksklusif. Ya, kenapa ada kaitan dengan plankton ini? Ya, seorang pakar daripada Prancis ya menemui keadaan ini, ya, yaitu Rene Quinton, ya, seorang pakar sains biologi, biokimia, dan fisiologi dan juga humanis Prancis, ya, telah menemui sesuatu dalam plasma hidup ini daripada pusaran lautan. Ya, dan beliau telah menulis kajian ini dalam sebanyak 2.000 kajian klinikal beliau. Keberkesanan ya, plasma hidup ataupun Kington isotonic ini. Ya. Jadi fungsi dia kepada makluman kita lah. Ya. Kalau kita melihat ya kepada apa yang kita lihat di atas ya, manusia memerlukan pelbagai jenis mineral untuk mengekalkan kesehatan. Ya. Sebenarnya satu pun tidak boleh hilang. Ya. Jadi di manakah kita dapat membekalkan balik ya mineral yang hilang itu? Nah, kita boleh lihat di sini ya, banyak yang sudah tidak ada. Ini adalah apabila kita punya umur meningkat, ya, ataupun apabila kita menghadapi masalah kesehatan, ataupun mereka-mereka yang sangat aktif dalam bersukan lah. Ya. So Kington isotonic membekalkan kepada kita, ya, kepada kita pasti, ya, sebanyak 78 jenis mineral. Ini adalah bilangan yang ditemui oleh para pakar ya, dalam Kington isotonic. Ya. So, bila kita melihat dalam gambar raja ini, sebelum mengambil Kington isotonic, 38 jenis elemen bioketersediaan adalah diperlukan. Ya. Jadi sebelum dan selepas kita minum atau mengambil Kington isotonic, coba kita lihat di sini, semua elemen bioketersediaan itu telah pun dibekalkan. Ya, jadi perbezaan sebelum dan selepas. So fungsi utama Kington ini ialah untuk membekalkan balik, untuk mengisi kembali ya, minerals yang sudah hilang. Ya, dan dengan terdapatnya sebuah minerals itu, maka tahap kesehatan kita adalah terjamin. Ya. Sebab beberapa pakar juga mengatakan bahwa tidak ada gunanya kita mengamalkan vitamin kalau mineral dalam badan kita itu tidak mencukupi. Ya. Jadi hari ini ya kita harus paham bahwa mineral itu sangat penting. So, apa itu Kington mineral seterusnya? Ia adalah mineral yang berhablul ya, ataupun sangat halus ya. Ya, Kington isotonic bentuk hablul, bentuk yang kecil. Nah, kalau kita bandingkan dengan lori dan guli ini, ya, sebenarnya ini
mudah diserap lah, tapi jangan telan guli lah. Ini adalah contoh saja. Dan kalau kita melihat kepada jenama lain yang bentuk koloid itu memanglah susah ditelan. Dia ada satu lori, ya. So, 50.000 kali ganda lebih besar daripada kinton ataupun bentuk kehabluran mineral kita atau mineral isotonik kinton ini, ya. Jadi dengan arti kata yang lain, ya, dia mudah diserap, ya. Jadi ini adalah komposisi yang berpadanan, ya. Apabila kajian, ya, ke atas plasma hidup atau kinton itu tadi berbanding dengan plasma darah kita, ya. Jadi kita boleh melihat di sini cecair luar sel, ya, dan juga plasma darah kita hampir-hampir mempunyai persamaan. Nah, sumber ini diambil daripada Essential Medical Physiology, ya, Elsevier Sciences, ya. Jadi adalah kajian para pakar ujian klinikal, ya. Jadi kinton isotonik ini adalah semula jadi tanpa bahan kimia, sebab ia dihasilkan, ya, melalui zooplankton itu tadi, ya, dan plankton itu, ya. Dia hanya melalui pengesterilan dingin dalam magma pharmaceutical, ya, tanpa haba, tanpa sinar UV, dan tanpa radiasi, ya. Jadi semula jadi tanpa bahan kimia. Jadi kita telah pun memahami bahwa mineral itu sangat penting, sebab badan kita ini adalah mineral, ya. Dan kita membekalkan makanan dalam badan kita ini dalam bentuk vitamin semua ini, ya. Namun gabungan ke semua ini yang kita cari ialah supaya badan kita itu sehat, ya, dengan adanya fungsi-fungsi, ya, badan kita itu dalam menjaga kesehatan kita, ya. Jadi dalam pada itu pemakanan, ya, yang diperlukan dalam badan kita adalah sesuatu yang membantu kita melawan jangkitan, ya. Jadi satu-satunya produk yang selalu dikaitkan dengan penyakit-penyakit seperti kanser adalah cendawan, ya. Jadi cendawan yang kita ceritakan ini yang mempunyai bahan MIME berpaten dibangunkan melalui penyelidikan dengan Tokyo University, ya. MIME ataupun Mycelium immunomodulator extract, ya. Jadi ekstrak daripada cendawan super mengandungi polisakarida yang berpotensi tertinggi. Maksudnya alpha glucan, ya, asetilasi. Oke, so memudarat sistem imun melalui 8 jenis, yaitu pahlawan imun yang merangkumi macrophage, sel T, sel B, ya, sel LAC, NK cell, dendritic cell, cytokine, dan neutrophil. Inilah yang akan dimodulate oleh pengamalan ataupun apabila kita mendapat bekalan polisakarida, ya. Jadi keunikan ramuan yang berpeten ini, ekstrak polisakarida daripada cendawan super ini yang dipilih melalui Mycelia basidiomycota ini, ya, sebenarnya maksudnya ialah alpha glucan asetilasi ini berat molekul yang kecil, penyerapan yang lebih tinggi yang kita peroleh daripada akar cendawan, ya. Keunikan yang kedua, ya,
proses penanaman yang telah dianugerahkan paten di Amerika, yaitu dengan ujian corak DNA yang berhala untuk mengesahkan identiti MIME supaya ia sama dengan cendawan super. Ya. Dan keunikan ketiga, ya, MIME ini atau cendawan super ini bukan sahaja kajian dilakukan oleh Tokyo University, tetapi juga dikaji bersama lebih 100 universiti di seluruh dunia. Dan antara universiti yang mungkin kita selalu dengar ialah universiti terkemuka di dunia seperti Harvard University, ya, Columbia University, ya, dan banyak lagi. Ya, jadi kalau kita melihat di Malaysia, ya, mungkin Malaysia kita diwakili dengan Universiti Pertanian, ya, dalam membuat kajian yang lebih mendalam ke atas potensi sebenar, ya, cendawan super ini. Ya. Jadi yang keempat ialah mempunyai lebih 400 kajian klinikal. Dia seperti obat, ya. Dia melalui kajian klinikal. Dan di sini, ya, Alpha-X ini terbukti secara klinikal, ya, dapat mengimbang sistem imun. Jadi apabila kita melihat mengimbangkan imun sistem, maka produk ini sangat penting, bukan sahaja sesuai, tapi sangat penting di masa kita sedang berhadapan dengan pandemik ini. Ya. Dia dapat mengurangkan jangkitan dan banyak lagi. Ya, kajian menunjukkan MIME membantu pertama menurunkan jangkitan virus dan bakteria, ya, tetapi meningkatkan pemulihan daripada jangkitan, ya, meningkatkan bilangan dan aktivitas sel imun, ya, dan menurunkan pertumbuhan sel abnormal dan juga gejala asma. Ya. Jadi inilah antara ujian-ujian yang telah dilakukan, ya, secara klinikal ke atas kesan, ya, pengamalan MIME yang sangat membantu. Ya. Jadi itu adalah produk yang menangani, ya, bagaimana untuk meningkatkan sistem imun kita. Nah, seperti yang dinyatakan tadi, untuk mengaktifkan, ya, kumpulan imun sistem kita yang dimaksudkan macrophage, T-cell, B-cell, semua itu tadi, ya. Jadi seterusnya, ya, kita memerlukan kepekatan faktor imun, ya, untuk melawan jangkitan ataupun untuk meningkatkan lagi imun sistem kita melalui pengambilan ELG6 kolostrum ini. Ya. Kelebihan, ya, ELG6 kita ini, dengan nama pun kita nampak ELG6 bermaksud kolostrum ini adalah kolostrum yang diambil, ya, dalam tempo 6 jam selepas lembu itu melahirkan. Ya. Ini adalah kolostrum yang terbaik. Ya. Selepas itu kolostrum mungkin bukan kolostrum, dia sudah menjadi susu. Ya. Ada ELG6, ada ELG12. Tetapi selepas itu, selepas 1 minggu itu bukan kolostrum, sudah itu ada susu biasa. Ya, so kepekatan imun sistem itu sangat penting. Dan di sini kita dapat, ya, mendapat 2 kali ganda kolostrum biasa. Ya, dia mengandungi lebih 70 jenis bahan-bahan aktif berkhasiat. Dan antara dia ialah 31 jenis faktor imun. Bayangkan. Ya, 9 jenis faktor pertumbuhan, immune growth. Dan 37 jenis komponen kesehatan yang lain. Ya, ini adalah apa yang kita perolehi daripada ELG6. Ya. Dan juga keberkesanan faktor imun di dalam kolostrum telah ditunjukkan melalui ujian klinikal. Ya. Cerita-cerita produk
yang kita sampaikan di sini adalah melalui ujian klinikal. Nah, kolostrum mempunyai antibodi yaitu IgA, IgG. Berperas tinggi dapat membantu untuk menahan virus sini sensitium pernafasan yang mengakibatkan bronkitis kanak-kanak. Ya. Faktor imun dalam kolostrum dapat menghapuskan E. coli. E. coli adalah kuman yang paling umum di dalam usus yang akan mengakibatkan keradangan, uretra dan cerit-berit. Ya. Selain itu juga, faktor imun kolostrum mampu untuk menyekat orang yang ada masalah pneumonia ini. Dan juga laktoferin di dalam kolostrum berkesan untuk menentang jangkitan ulat. Dalam laporan terdapat 5.000 jenis kulat yang menetap di atas kulit organ urinary dan usus kita. Contohnya Candida albicans yang mengakibatkan bronkitis. Jadi banyak manfaat yang kita dapat daripada pengambilan kolostrum ERG6 ini. Jadi ERG6 kita adalah daripada kualiti yang tinggi dan selamat, yang mempunyai pengiktirafan daripada USDA, yang kita perolehi daripada lembu susu grade A yang disahkan oleh Jabatan Pertanian Amerika Serikat. Sumber air tidak mengandungi pencemaran DDT, dan sumber makanan lembu tidak mengandungi 4 jenis komponen berbahaya seperti racun porosa, racun serangga, hormon sentetik, dan antibiotik yang mungkin mengakibatkan reaksi alahan seperti gatal-gatal, asma, dan ruam pada kulit. Jadi kita telah pun bercerita hari ini tentang 4 jenis produk yang mempunyai peranan yang bergantung di antara sesama untuk meningkatkan sistem pertahanan badan kita. Jadi gabungan ketiga-tiga ini adalah makanan yang harus kita amalkan, karena inilah satunya jawaban pada hari ini yang dapat memberikan kita meningkatkan imun sistem kita. Jadi untuk pengesahan tentang untuk membantu kita untuk mengenali vitamin atau minerals yang sangat diperlukan oleh badan kita. Kita juga diperkenalkan dengan produk terkini kita yang dapat membantu mengesan keperluan yang asas oleh badan kita. Jadi di sini kita terokai, syarikat kita adalah antara yang terawal dalam menerokai DNA unik kita ini dan membantu kita untuk langkah pencegahan awal. Jadi dengan produk DNA ataupun TrueU ini, kita akan mendapat satu laporan tentang keperluan badan kita. Cadangan secara pribadi ataupun dipribadikan, yaitu khas kepada badan kita. Di mana dengan adanya informasi tentang keperluan badan kita itu, kita dapat sebenarnya memaksimalkan ataupun kita dapat zoom in kepada keperluan kita itu, supaya dapat memaksimalkan kesehatan dan pengambilan zat nutrien suplemen yang bersesuaian mengikut keperluan
badan kita yang dapat kita perolehi melalui produk TrueU ini. Ya. Dan kita dengan adanya laporan daripada TrueU ini juga kita akan dapat mengetahui ya apakah sebenarnya risiko kesehatan yang mungkin kita akan hadapi ya. Dan pada masa yang sama dengan adanya laporan itu dia dapat memaksimalkan potensi Anda kita untuk mendapat anugerah semula jadi yaitu kesehatan. Ya. Jadi ini adalah produk yang sama-sama kita akan terima karena inilah satu produk yang dapat merancang tindakan kita, plan tindakan kita untuk menjaga kesehatan kita supaya kita dapat menjaga keimunan kita ataupun sistem imun kita. Ya, jadi dia mempunyai program yang jelas yaitu dia berikan kita plan tindakan apa yang perlu kita lakukan ya, untuk mengesan ya, keperluan badan kita yang tertentu supaya dia dapat memberikan kita kesehatan yang optimal. Ya. So, cadangan kepada pengambilan produk yang sebelum ini, ya kalau balik kepada L-Caspirina, orang dewasa 5 hingga 10 tablets, ya 2 atau 3 kali sehari. Ya. Bagi yang serbuk 1 sudu atau 3 kali sehari. Bagi kanak-kanak 1 hingga 4 biji sehari atau 2 hingga 3 kali sehari dan 1 sudu sekali dalam sehari. Ya. Bagi vitamin C atau ekstasi, ya kita perlu mengambil 1 hingga 2 biji sehari, ya 1 biji untuk anak-anak. Ya, bagi gami C, ya bagi dewasa 2 hingga 6 gami sehari, ya budak 1 hingga 4 gami sehari. Bagi kinton pula, kinton isotonik ya 1 hingga 2 ampul sebelum sarapan dan makan tengah hari, ya dan 1 ampul sebelum sarapan pagi. Ya. Untuk anak-anak ya. Bagi Alpha Hex 1 soft gel ya 2 kali sehari ya. Dos penyeimbang imun ya. 2 soft gel sehari, hari pertama hingga hari ketiga, 4 hingga 6 soft gel sehari daripada hari keempat. Bagi kanak-kanak ya 1 soft gel sehari sekali ataupun sekali sehari ya. Yang berumur 3 tahun ke atas yang bermasalah imun ya. Dan ELG6 pula ya, kita boleh mengambil 3 kapsul ya, 2 kali sehari ya, bermaksud 6 kapsul semuanya. Bagi yang tablet 6 tablet 2 kali sehari bermaksud ada 12 tablet lah. Bagi kanak-kanak kita boleh memberi 2 kapsul 2 kali sehari dan untuk tablet 2 hingga 3 tablet 2 kali sehari. So ini adalah cadangan pengambilan ya yang kita ikut ya supaya kita dapat mengoptimalkan ya, mendapat manfaat yang optimal daripada pengambilan produk ini. Ya, apapun ya, dalam kita melakukan persediaan bagi mereka yang tidak pernah melakukan pembersihan usus, ya, haruslah bermula dengan pembersihan usus. Ya. Barulah penyerapan ke atas semua produk-produk kesehatan ini ya, lebih tinggi. Ya. Jadi itu saja perkongsian sedikit tentang produk di mana kita dengan sedaya upayanya ya, membantu supaya kita tidak mudah untuk terkena jangkitan virus yang kita semua sedia maklum pada hari ini. Ya, jadi kita jaga kita, tapi penting kita jaga kita
terutama sekali badan kita. Ya, kita berjaga saja tiada guna tanpa kita menjaga kesehatan badan kita. Ya, jadi apabila kita menjaga kesehatan badan kita, maka kita dapat menjaga orang-orang yang kita sayangi. Ya, so kita jaga badan kita supaya kita dapat jaga keluarga kita, orang-orang di keliling kita, ya, dan masyarakat kita. Ya, so sama-samalah kita bekerja sama, mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan, ya, dan mengamalkan cara norma yang baru. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang memberi perhatian. Saya harap kita dapat sedikit manfaat daripada perkongsian ini. Ya. Apapun, ya, semua produk yang kita kongsikan tadi adalah produk yang mempunyai laporan, analisis, kajian klinikal daripada para pakar. Ya. Jadi itu saja dari saya ucapkan terima kasih dan semoga kita semua diberkati Tuhan. Terima kasih. Thank you.